Pengen tahu gak sih gimana caranya hidup santuy yang bikin kita tuh bahagia? Yuk ikutin sharingan kita hari ini. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue seperti biasa udah ada Kenny. Halo guys. Hari ini kita lagi duduk bareng lagi, nggak jauh-jauh, kita mau sharing lagi ke teman-teman. Tapi sebelum kita mulai sharing, kita mau reminder ke teman-teman untuk jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube channel kita ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan dan relate dengan topik yang kita sharingkan. Oke, hari ini kita akan bahas gimana sih caranya punya hidup yang santuy, yang bikin kita tuh bahagia. Yang kalau dibilang tuh ordinary life lah. Nah, tapi sebelum kita sharing tentang sharingan hari ini, kita mau reminder lagi ke teman-teman bahwa setiap sharingan kita itu tidak pernah ada maksud ya teman-teman untuk menggurui. Semuanya berdasarkan dari pengalaman yang udah kita berdua jalanin dan udah kita lewatin dan ingin kita sharingkan nih ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Oke guys, jadi yang pertama tuh menurut kita harus stop membandingkan diri kita terhadap orang lain. Jadi nggak perlulah kita banding-bandingin hidup kita dan lihat orang lain, wah kayaknya hidup mereka lebih enak, atau mereka lebih happy, atau mereka lebih tercukupi daripada kita dan segalanya. Itu kurangilah hal-hal seperti itu, dan kalau bisa tuh stop aja gitu loh. Karena sebaiknya kita tuh memandang diri kita aja sendiri. Kita selalu harus melihat ke belakang dan ke depan juga terhadap perkembangan hidup kita gitu loh. Misalnya dari hari kita kemarin atau tahun lalu itu gimana, dan kita harus selalu punya tujuan yang baik juga ya. Kita harus men-setting goals kita tuh apa gitu loh, apa yang kita mau capai. Jadi kita tuh ada cita-cita dan ada tujuan gitu untuk mencapai suatu yang kita inginkan gitu di dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita akan fokus untuk melakukan dan mengejar apa yang kita mau gitu loh. Jadi kita nggak akan atau mengurangi kita melihat, wah kayaknya hidup orang lain lebih enak atau lebih tercukupi daripada kita gitu loh. Nah jadi lebih baik kita fokus diri sendiri, apa yang kita mau capai, kita mau raih, ya kita kejar itu aja gitu loh. Dan kita selalu fokus sama tujuan kita untuk mencapai apa yang kita mau raih atau yang kita impikan. Ya, dan juga pada dasarnya setiap perjalanan hidup orang itu kan berbeda-beda ya, nggak ada yang pernah sama gitu. Nggak ada satu orang pun yang perjalanan hidupnya sama gitu. Setiap manusia itu unik, jadi kita nggak bisa lah bandingin hidup kita bahkan dengan orang tua kita atau saudara kandung kita. Itu nggak bisa begitu gitu loh, karena setiap manusia itu punya perjalanan hidupnya sendiri, punya masanya sendiri. Kapan hidup kita di atas, kadang kapan hidup kita di bawah, itu akan selalu berputar dengan secara berjalannya kehidupan ini gitu loh. Dan masanya itu tiap orang berbeda-beda. Jadi makanya itu kenapa kita nggak perlu bandingin hidup kita dengan orang lain gitu loh. Ya, lebih baik fokus apa yang kita mau raih, apa yang kita mau capai, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kita juga punya tujuan yang baik. Dan selanjutnya, menurut kita untuk punya hidup yang santai dan bahagia tuh kita nggak usah kebanyakan dengerin orang lain, say. Apalagi kalau komen-komennya itu komen-komen negatif yang nggak membangun kita gitu. Maksudnya bukan berarti kita tutup kuping ya dengan semua omongan orang gitu. Maksudnya kalau omongan itu baik ya kita ikutin. Tapi kalau omongan-omongan negatif jangan dijadikan beban di dalam diri kita gitu.
Karena ya orang boleh berpendapat, tapi yang paling tahu diri kita itu kan ya kita sendiri gitu, yang kenal, yang mengerti apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi suka duka kita, itu cuman kita doang gitu loh yang tahu. Dan ya menurut gue setiap keputusan yang lu ambil di hidup lu gitu, dan setiap keputusan yang gue ambil di hidup gue juga itu ya semuanya pasti ada plus minusnya ya teman-teman gitu. Cuman yang harus dititik beratkan di sini adalah ya kita harus punya tanggung jawab gitu terhadap setiap keputusan yang kita ambil di hidup kita gitu. Seperti misalnya apa ya, waktu dulu tuh gue memutuskan untuk berangkat ke Australia, ya pasti banyak plus dan minusnya gitu loh. Cuman ya gue udah memilih langkah itu, gue udah mengambil jalan itu, ya itu sudah menjadi keputusan gue. Ya baik atau buruknya hidup gue ke depan di Australia itu ya bukan salah siapa-siapa, tapi ya sudah menjadi keputusan gue dan tanggung jawab gue terhadap hidup dan masa depan gue gitu. Ya, dan juga gue mau tambahin sedikit bahwa pada dasarnya nggak ada yang tahu gitu loh perjalanan hidup kita itu akan seperti apa. Bahkan orang yang udah berpengalaman pun, misalnya kita mau menjadi, ambil contoh kita mau jadi dokter, dan kita akan cari uh, kayak panutan atau role model lah istilahnya gitu kan. Nah, seorang dokter juga nih, mungkin kita misalnya kita akan tanya gitu loh, ya jalurnya gitu gimana gitu loh untuk menjadi dokter yang punya nama atau ya punya reputasi dengan baik gitulah. Tapi itu tuh sebenarnya juga bukan hal pasti gitu loh, bukan hal pasti kayak kita ngikutin apa yang dia udah lewatin itu juga akan berjalan seperti itu, juga belum tentu gitu kan. Jadi itu sebenarnya nggak ada yang tahu hidup kita itu seperti apa, karena ya balik lagi ya, hidup ini tuh dinamis gitu loh. Bukannya kayak kita cuman di satu tempat atau di satu titik aja gitu, karena dunia juga berputar dan setiap orang kan ya ada masanya masing-masing gitu kan. Jadi yang penting adalah kita berjalan aja gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak dengerin pendapat orang. Ya kita boleh mendengarkan untuk sebagai masukan, tapi itu bukan berarti kita harus benar-benar kayak harus 100% ikutin itu gitu loh. Karena pasti dalam perjalanan itu kita juga harus adaptasi ya dengan segala situasi dan kondisi dan lingkungan juga. Jadi nggak akan pernah sama dengan perjalanan orang lain gitu. Ya selanjutnya ini juga penting banget sih ya yang kita terapin, bahwa syukurilah kehidupan kita gitu loh. Setiap hari kita bersyukur apa yang kita boleh terima, tiap hari apa yang boleh kita hadapi, bahkan segala masalah pun itu juga kita harus syukuri aja gitu, bahwa ini adalah hal-hal yang bisa membangun kita, dan kita itu sarana belajar dalam hidup ini gitu. Jadi ya dan yakinlah segala sesuatunya, kalau kita menjalankan dengan baik, kita juga punya tujuan baik, itu juga akan berhasil dengan baik. Imani aja gitu loh dalam keseharian kita, dan kita nggak perlu banyak ngeluh lah, tapi kita lebih fokus untuk cari solusi dan selalu berjalan ke depan, dan selalu yakin bahwa semuanya akan baik-baik aja gitu loh. Yang penting kita harus berusaha selalu berjalan, dan juga kita bisa memaknai hidup ini gitu loh. Seperti misalnya itu kita lebih ke dalam waktu sekarang ya, atau be present gitu loh. Kita mensyukuri apa yang ada di masa sekarang. Apa kita masih bisa contohnya kita masih bisa bangun pagi, kita masih bisa beraktivitas,
kita masih bisa pergi kerja, misalnya kita bisa pulang lagi dengan keadaan baik, tanpa suatu kekurangan apapun. Kita masih bisa makan, punya tempat tinggal, semuanya cukup. Itu udah sangat-sangat luar biasa lah. Kita harus bersyukur setiap harinya seperti itu. Itu hal-hal yang kita jalanin juga setiap hari gitu loh. Dan ya balik lagi, kita juga punya keyakinan segala sesuatunya tuh akan berjalan dan berhasil dengan baik. Maka itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita meyakini hal-hal tersebut. Walaupun memang nggak mudah, namanya perjalanan hidup ya, nggak pernah terlepas dari masalah, selalu ada masalah. Tapi kalau ketika kita punya mindset seperti ini yang akan membantu kita untuk melewati rintangan-rintangan tersebut gitu loh. Dan pada akhirnya rintangan-rintangan ini ya bukan yang berarti apa-apa gitu, kayak lebih mudah aja untuk dijalani dan dilewati gitu. Karena kita meyakini hal-hal tersebut dan selalu positif memandang hidup ke depan. Dan juga itu tadi, misalnya kita lebih fokus di masa sekarang, jadi kita juga bukannya kebanyakan mikir atau khawatir dengan hal-hal di masa depan yang kita nggak bisa kontrol gitu loh. Jadi kalau kita fokus di hari ini, di masa sekarang, ya udah kita bersyukur dengan masa sekarang, apa yang kita punya, jadi lebih ringan aja gitu loh. Kita nggak usah jadi, maksudnya nggak usah jadi beban pikiran, nggak usah terlalu banyak mikirin depannya gimana, tapi ya kita jalanin hari demi hari dengan baik, asal kita punya ketekunan, keyakinan, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan yang menurut kita penting itu juga adalah stop melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan aktualisasi diri. Karena misalnya nih ya, contoh kayak kalau misalnya kita sibuk bekerja gitu ya, terlalu berlebihan, over bekerja, mengejar karir gitu, terus udah gitu dan kita tuh sibuk bekerjanya tanpa memperdulikan kesehatan kita gitu misalnya, atau kita sibuk menghabiskan uang untuk makan-makan mewah, beli barang-barang mewah, yang ujung-ujungnya kita post nih di sosial media gitu. Ya kalau kitanya happy, kitanya seneng menjalankan itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya apa yang kita lakukan itu hanyalah untuk kesenangan sesaat, dan yang kesenangan sesaat dan hanya untuk aktualisasi diri, yaitu buat apa gitu. Ya ujungnya ya pada akhirnya kita nggak bahagia gitu dengan apa yang udah kita lakukan gitu. Yang ada kita stres, kita balik lagi ya tadi, kita jadi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita jadinya nggak pernah puas dan nggak ada untungnya gitu loh untuk kita. Ujungnya juga apa yang udah kita perjuangkan, kita kerjakan dengan segala usaha ya akan habis juga gitu, karena ya fokusnya kita bukan bahagianya kita, tapi fokusnya kita hanyalah untuk menampilkan diri kita ke orang lain. Itu kan sebuah hal yang menurut gue sangatlah sia-sia. Padahal nih, orang yang kita tampilkan itu, orang yang kita pikir peduli, kita pikir memperhatikan kita, ya mungkin aja itu malah jadi ajang buat mereka tuh, malah jadi mungkin buat ngata-ngatain kita, buat ngomongin kita gitu loh. Gitu. Jadi ya menurut gue bekerjalah dengan sewajar mungkin, belanjalah dengan secukup mungkin, punya keseimbangan yang tepat antara need dan wants-nya kita gitu loh. Dan yang kalau bisa ya apa yang menjadi wants-nya kita itu ya kita pikirkan dengan matang-matang apakah itu memang sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak gitu. Karena kalau kita yang udah kita rasakan ya, kita membeli segala sesuatu itu benar-benar kita pikirkan, jadinya kita jadi lebih mensyukuri
untuk apapun yang udah kita punya, dan kita jadi lebih memanfaatkan apa yang kita punya itu dengan lebih maksimal, dan ya kita merasa cukup aja gitu loh dengan apa yang kita punya, dan hati kita jadinya bahagia gitu. Seperti misalnya apa ya, bukan berarti kita nggak pernah pergi makan keluar ya gitu. Kita kalau kita pergi makan keluar juga ya kita benar-benar cari makanan yang kita suka, bukan cuma sebatas makanan-makanan yang mengikuti hype, yang mengikuti zaman gitu. Karena ya kadang dengan kita mengikuti zaman tuh belum tentu kita happy, belum tentu kita suka, udah kita ngantri gitu ya lama misalnya karena hype, jadi antriannya panjang, udah kita antri lama, ternyata makanan kita nggak suka dan kita ngeluarin uang lagi gitu. Dan itu ujung-ujungnya cuman buat apa ya, kebahagiaan sesaat kita post di sosial media dan that's it gitu. Kita tidak punya kenangan-kenangan, momen-momen yang bikin kita tuh happy, nggak punya kenangan-kenangan yang indah terkait makanan yang kita makan itu. Tapi lain ceritanya kalau kita memutuskan untuk oke, kita keluar makan, lagi pengen makan apa nih, lagi suka makan apa, itu kita mencari makanan yang benar-benar kita suka, yang benar-benar memorable buat kita, ya untuk kepentingan kita gitu loh, untuk memenuhi wants-nya kita, dan kita tuh jadinya happy gitu. Menikmati itu semua dengan apa ya, sukacita ya, karena kita mendapatkan apa yang kita suka, apa yang bikin kita happy gitu, bukan sebatas apa yang dunia pikir itu bahagia. Oke, dan yang paling penting menurut kita itu adalah jadilah diri kita sendiri. Itu juga nggak kalah penting. Karena kalau kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita jadinya tahu ya, balik lagi seperti yang tadi Kenny bilang, purpose kita, tujuan hidup kita mengenal diri kita, barulah kita capai bahagia itu. Ternyata bahagia itu nggak perlu dicari sejauh-jauh sampai kemana-mana ya, ternyata kita bisa merasakan itu mulai dari hal yang kecil lah, yang udah kita punya di dalam hidup kita gitu. Nggak perlu susah-susah kita cari-cari kemana-mana gitu. Segitu aja teman-teman sharingan kita hari ini. Semoga sharingan ini bisa membantu kita juga ya untuk terus mereminder diri kita untuk punya hidup santuy tapi kita tetap bahagia, dan juga untuk membantu teman-teman yang sedang mungkin relate ya dengan topik yang kita sharingkan hari ini. Thank you teman-teman udah nonton. Kita mau reminder lagi untuk teman-teman, jangan lupa subscribe kita ya. Sharing juga video kita ke teman-teman yang saat ini lagi membutuhkan, dan komen di setiap YouTube channel kita, kira-kira kedepannya pengen kita bahas tentang apa nih. Thank you teman-teman udah nonton. Sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Bye. Bye-bye.